Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu terus tercurah bagi setiap kami. Kami mau terus bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kita katakan. Dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus yang hadir di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah, katakan lagi ya. Dengan satu. Dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus yang hadir di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah. Mari kita terima berkat Tuhan. Yesus, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lagi. Dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus yang hadir di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu Berkat-Mu Amin tercurah Tuhan. dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, amin, penuhi hidupku. Ayo katakan kiri kanannya. Berkat-Mu tercurah. Engkau bisa memberkati orang-orang yang ada di sebelahmu. Berkat-Mu tercurah, penuh dan amin. Terjadi atas kami Tuhan. Oh Tuhan. Yes, berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita Tuhan. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. semua Kau sediakan bagiku. Berkat, mari sama-sama. Tercurah Yes, penuhi Ah. hidupku. amin. Aku Kita katakan lagi. bersuka Berkat-Mu tercurah, tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah,
bersuka Tuhan sebab kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Tuhan. Semuanya bersuka, amin. Kayaknya belum kuat ini. Masih perlu tos dulu minimal 5 orang nih. Tos dulu kiri kanannya. Ya tos minimal 5 orang. Kita mau bersuka lebih lagi. Yeay. Alangkah indahnya bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa di luar Tuhan, amin. Yes. Woo. Harus sama lagi kita. Hidup dalam Tuhan yang mencurahkan berkat setia kami Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan. Yang setia Amin. di pihakku. Yes. Yesusku dahsyat. Amin. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Katakan lagi yuk. Yesusku dahsyat. Ya, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat.
Yes, Kau Tuhan. terkuat Amin. dalam setiap kami Tuhan. Amin, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi hanya karena Engkau Tuhan. Roh-Mu tinggal dalam setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan. Bahkan kami merindukan lebih dalam dan lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau cukup dengan saat ini Tuhan. Kami merindukan yang lebih dalam Tuhan. Yang lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Sejak masa muda kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami gak mau sia-siakan masa muda kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan. Engkau Allah yang tinggal dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah Allah yang hadir di tengah kami. Kami sembah. Kami sembah. Kami sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau.
Kau suyada risai. Kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Bekerja atas umat-Mu Tuhan, atas hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan bisa Tuhan bergerak sesuai dengan apa yang Roh-Mu katakan Tuhan. Bekerjalah atas kami Tuhan, berfirman atas kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar apa yang Kau katakan Tuhan. Siapkan kami Bapa, kami serahkan waktu kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk serta. Shalom. Baik semua kabarnya ini. Di sini kalau dilihat nih, wanitanya banyak sekali. Prianya 1:2 kayaknya ya. Oke. Tapi kita percaya bahwa nanti untuk pada depannya prianya harus lebih banyak. Amin. Amin. Yang pria mana? Pria mana? Amin. Oke, kita buka Alkitab kita di Matius pasal 8. Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku,
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada yang lain hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini satu cerita, sebenarnya masih cerita di awal pelayanan Yesus, di mana Yesus berbicara di sini tentang bagaimana seorang yang disembuhkan, bagaimana seorang hamba dari seorang perwira ini jabatannya tinggi, seorang yang bisa dikatakan sudah jenderal lah dibilang ya, seorang perwira yang sudah jenderal, dan dia sudah memiliki suatu jabatan yang tinggi, dan dia membawai suatu pasukan. Dan perwira ini memiliki seorang hamba, dan seorang hamba yang menderita, dikatakan hamba yang sedang sakit. Dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit, menderita, dan dia sedang sekarat. Lalu dia kepingin Yesus menyembuhkan hamba ini. Sehingga perwira ini datang kepada Yesus lalu berkata kepadanya. Di sini dikatakan ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dia bagikan kepada Yesus bahwa hambanya sangat menderita, sakit lumpuh, dan hambanya sedang sangat menderita. Oleh karena itu Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya, menyembuhkan orang itu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia memohon kepada Yesus, Yesus jangan kau datang. Aku enggak layak menerima engkau. Aku enggak terhormat menerima engkau. Engkau itu yang kudus. Aku ini orang yang penyembah berhala, seorang yang tidak mengenal engkau, tapi aku sekarang mengenal engkau. Aku ini orang yang bukan orang benar. Tapi Yesus tidak memasalahkan itu. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, Tuhan, engkau ngomong aja sepatah kata. Katakan saja bahwa hambaku itu akan sembuh, pasti dia sembuh. Dia berkata begitu kenapa? Karena ada alasan dia kata. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Aku seorang bawahan, di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Jadi perwira ini berkata, Tuhan, aku ini seorang bawahan. Jika aku mengatakan kepada salah satu, dan jika di bawahku ada prajurit, dan jika aku berkata kepada mereka salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Datang, maka dia datang. Kerjakan ini, maka dia kerjakan. Pasti orang itu nurut Tuhan. Gak ada satupun dari orang-orang bawahan saya yang tidak nurut. Semuanya pasti nurut. Amin. Halo? Halo, engkau nurut gak? Nurut gak? Atau ada banyak alasan? Dahlia, tolong dulu cuci piring. Maaf, aku lagi urusan ini nih.
Betul nggak urusannya itu? Atau memang kita punya alasan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua punya suatu perintah bagi kita. Kita semua ada suatu perintah bagi kita. Kita semua harus nurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menolaknya. Jika Tuhan berkata pergi, maka engkau harus pergi. Jika Tuhan katakan datang, maka engkau harus datang. Jika Tuhan katakan kerjakan ini, maka engkau harus kerjakan itu. Gak ada yang satupun yang bisa kita tolak. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan harus kita kerjakan. Jikalau engkau mendengar suara Tuhan, kerjakan ini, maka kita akan kerjakan itu. Gak ada yang kita bisa tolak. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perwira ini yang mendapatkan pesan Tuhan, yang perwira ini yang mendapatkan pesan dari apa yang dialaminya, apa yang sudah dialaminya dalam hidupnya sehari-hari. Dia mendapatkan pesan bahwa apa yang dikerjakannya ini sungguh sesuatu yang dari Tuhan. Jikalau Tuhan berkata pergi, maka pergi, maka datang, maka kerjakan ini, kerjakan ini. Jikalau engkau Tuhan berkata sembuh hambaku itu, maka dia pasti sembuh. Amin. Dia pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh. Ini yang ditangkap oleh perwira itu. Oleh karena itu ini yang kita harus tangkap, bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, apapun itu bentuknya, itu pasti akan terjadi. Amin. Apapun itu yang dikatakan Tuhan kepada kita, ketika Tuhan katakan kerjakan ini, kerjakan. Lakukan ini, kita lakukan. Kita disuruh pergi, kita pergi. Maka itu pasti akan terjadi. Itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari saat ini, sejak kita mulai belajar mendengar suara Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Apapun itu perintahnya. Ketika Allah berfirman kepada kita, maka kita mau lakukan itu. Kita mungkin katakan Tuhan berat. Tuhan katakan, yang beratnya apa? Apakah beratnya karena kita memang kurang membaca firman? Apakah karena kita kurang tahu firman Tuhannya? Tapi kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, nak lakukan ini, kita mau lakukan itu, kita akan hidup olehnya. Gak ada satupun daripada firman Tuhan itu melakukan sesuatu, kita tidak bisa sanggup untuk tidak melakukannya. Karena firman Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Itu bisa kita lakukan semuanya. Amin. Gak ada yang berat. Sehingga engkau sanggup untuk melakukan semuanya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan, buka telingamu. Buka telingamu untuk mendengarkannya. Tangkap apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, nah lakukan itu. Lakukanlah. Pegang apa yang dikatakan firman Tuhan. Renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu kita lakukan itu. Itu akan memberikan kehidupan bagi hidupmu. Itu akan memberikan roh kepada hidup. Dan membangkitkan hidupmu untuk bergairah bagi Tuhan. Enggak ada hidupmu yang tidak bergairah bagi Tuhan. Engkau akan berkobar-kobar bagi Tuhan. Ketika engkau belajar mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan, itu akan membuat engkau akan hidup olehnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dialami oleh perwira itu. Perwira itu meyakini bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi. Maka setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus katakan iman yang sebesar ini tidak aku jumpai di antara seorang pun di antara orang Israel. Yesus sudah lama melayani Tuhan. Ya mungkin saya tidak tahu berapa tahun, tapi maksudnya Yesus sudah mungkin 3,5 tahun lamanya, itu mungkin setengah tahun mungkin sudah jalan lah, anggap di sini. Yesus sudah melayani banyak orang-orang di Israel. Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Sehingga Yesus yakin bahwa sehingga Yesus dengan keyakinan mengatakan bahwa apa yang kukatakan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Dan orang yang mau menanggapi apa yang dikatakan Yesus pasti akan melihat hasilnya. Itu yang ditanggapi oleh perwira ini. Apa yang kau katakan Yesus pasti akan terjadi. Aku pasti akan melihatnya. Itu pasti akan terjadi.
Oleh karena itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tidak ada di antara orang Israel yang didapati Tuhan iman yang sebesar ini. Iman yang sebesar apa? Iman yang sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Iman yang meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi. Tidak mungkin gagal. Itu yang diyakini oleh perwira ini. Sehingga perwira ini akhirnya yakin bahwa hambanya pasti sembuh. Itu yang dikatakan Yesus kepada perwira itu. Engkau akan sembuh, iman yang sebesar ini tidak kudapati di antara orang Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang seperti apa yang kita memiliki? Kita berpikir bahwa iman itu, wah kita harus rajin baca Alkitab. Aku sudah baca Alkitab rajin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang di Israel yang rajin baca Alkitab. Banyak orang di Israel yang rajin baca Alkitab. Tapi apakah semuanya mereka itu percaya apa yang dikatakan Yesus itu benar? Sedikit orang di Israel yang percaya pada Yesus. Ini yang Tuhan Yesus sendiri sedih melihat keadaan orang Israel. Sedangkan perwira ini adalah orang Romawi. Dan dia percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus pasti benar. Apa yang dikatakan Yesus pasti benar. Sehingga Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pernahkah Tuhan mendapati iman ini di dalam diri kita? Pernahkah Tuhan mendapatkan iman yang sebesar ini di antara orang Israel, di antara kita orang percaya? Jangan sampai kita orang percaya lama menunggu Tuhan, menantikan Tuhan mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu atau setiap hari Komsel, di mana kita mendengar firman Tuhan tapi kita tidak pernah mau mentaatinya. Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Dan apa yang dikatakannya yaitu kalau aku lakukan pasti akan terjadi. Ini yang harus kita yakini. Dan itu yang diyakini oleh prajurit itu. Dan ketika Yesus berkata seperti itu, lalu di sini dikatakan, aku berkata kepadamu banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, maksudnya orang Israel, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus katakan bahwa orang-orang Israel akan dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Akan ada ratapan air mata. Akan ada kertak gigi. Di situ mereka akan menderita. Oleh karena mereka melihat bahwa apa yang mereka saksikan dalam hidup mereka tidak pernah mereka lihat buktinya. Dan mereka tidak melihat hasil dari apa yang dikatakan Yesus itu benar. Sehingga mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi atas mereka. Sehingga mereka dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya. Sekarang kau pulanglah. Pergi dan kau akan melihat. Orang yang kau percayai akan sembuh, pasti sembuh. Aku berkata bahwa dia pasti sembuh. Ya itulah yang dilihat oleh perwira ini. Dia datang ke rumahnya dan dia mendengar kabar, hambamu sudah sembuh. Itu yang dialaminya. Dan itu yang akan kita alami ketika kita mulai mentaati Tuhan. Kita meyakini apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Jangan kita meragukan apa yang dikatakan firman Allah. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita datang menyembah Tuhan, kita harus terbuka kepada Tuhan dan kita menyembah Dia. Kita harus meninggikan Dia. Kita harus memuliakan Dia. Kita harus percaya bahwa Tuhan benar firman-Mu. Firman-Mu ini adalah ya dan amin. Firman-Mu ini bukan main-main. Ini adalah untuk hidupku. Untuk aku bisa hidup di dalamnya. Untuk aku akhirnya bisa berkemenangan di dalamnya. Aku percaya ini adalah firman-Mu. Dan oleh karena itu aku mau menerima firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang terbuka kepada Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepadaku. Dan ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berfirmanlah. Maka Tuhan akan berfirman kepada kita. Dan kita akan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kayak mana? Apakah suara Tuhan itu seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab ini? Kalau kita lihat di sini, perwira Romawi ini mendapatkan iman. Oleh karena apa? Oleh karena peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Oleh karena dia punya bawahan.
Dan dalam bawahannya ini orang-orang yang disuruhnya pergi-pergi dan orang suruh dia datang-datang. Dan apa yang dilakukannya itu akhirnya menghasilkan. Dan itu yang terjadi dalam dirinya. Dan dia mempercayai bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan kepada dia itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terbukti. Oleh karena itu dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus kepadanya itu akan terbukti. Oleh karena itu dia akhirnya mempercayai ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Halo? Firman Tuhan yang mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa berfirman kepada kita lewat apapun juga. Tuhan bisa berfirman kepada kita lewat apapun juga. Engkau harus membuka telingamu terhadap firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat hubungan kita dengan orang tua kita. Tuhan bisa berbicara lewat hubungan kita dengan saudara kita seiman, dengan saudara kita satu dengan yang lainnya di rumah kita. Tuhan bisa berhubungan dan Tuhan bisa berbicara lewat itu. Sehingga dia menyentil kita, berbicara kepada kita. Dan kita diubahkan oleh dia. Tuhan juga bisa berbicara lewat apa yang kita baca kita dalam pelajaran kita, dalam studi kita. Kau jangan berpikir bahwa apa yang kau pelajari dalam sekolahmu, Tuhan tidak bisa berbicara kepadamu. Tuhan bisa berbicara. Ini murid perwira Romawi ini dari mana Tuhan berbicara? Bukankah Tuhan berbicara kepada perwira Romawi ini dari firman Kristus? Firman yang mana? Firman yang dia alami senantiasa dalam hidupnya. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Inilah firman-Ku. Ini firman-Ku bahwa apa yang kau katakan kepada teman orang bawahanmu itu akan terjadi. Itu akan terjadi dan dia akan menuruti. Dan apa yang diturutinya itu akan terjadi. Dan tidak akan ada yang gagal. Dan itu yang dia alaminya dan dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu pasti akan terjadi. Dan dia tidak akan gagal. Saudara bisa mengerti di sini? Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama saat ini percaya bahwa Allah sanggup berfirman bagi kita lewat cara apapun juga. Bukan dengan cara-cara tertentu hanya oleh karena kita mendengar firman Tuhan ini. Engkau bisa baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab memang. Karena dari firman Tuhan ini banyak firman Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tapi bukan hanya baca Alkitab. Allah mau berbicara kepada kita lewat dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal. Lewat ilmu pengetahuan yang kita baca, iya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Karena Tuhan akan berbicara lewat itu. Tuhan mau berbicara kepada kita. Oleh karena itu siapkan hatimu. Buka hatimu. Jangan menolak sedikit pun firman Tuhan. Dan ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita bukan dengan cara-cara harus kita membuka hati kita sedemikian rupa sehingga kita harus meminta Tuhan khusus bicara seakan-akan dia tidak akan berbicara kalau kita tidak meminta. Bukan begitu, tapi Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita terbuka hati kita kepada dia, kita menyembah dia dan kita minta, Tuhan, aku mau Engkau berbicara kepada aku. Berbicara lewat firman-Mu. Berbicaralah lewat apa yang Kau ingin katakan kepadaku. Apa yang Kau ajarkan kepadaku. Lewat hari-hari yang Kau lewati. Kau berbicara kepadaku Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu. Ketika kita berbicara seperti itu, maka Tuhan akan berbicara lewat cara apapun juga. Dia akan berbicara baik lewat firman Tuhan ini. Dia akan berbicara kepada kita. Ini firman-Ku. Lakukanlah ini. Sehingga kita akan mendapatkan firman Tuhan itu, saudara, dari berbagai pengalaman yang kita alami. Kita akan mendapatkan firman Tuhan itu dari berbagai pengalaman yang kita alami dalam hidup kita, bukan oleh karena kita sudah membaca Alkitabnya, tapi karena dia berbicara secara langsung kepada kita. Dia berbicara secara khusus kepada kita. Dan dia mau berfirman kepada kita lewat apapun juga. Amin. Ini yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Siapapun kita ini. Dia mau berbicara kepada kita lewat apapun juga. Ini yang Tuhan berbicara kepada saya.
Tuhan berbicara kepada saya lewat apapun juga. Dia bisa berbicara lewat atasan saya, bisa lewat bawahan saya. Dia bisa berbicara lewat siapapun juga. Dan dia menegur saya. Tuhan bisa berbicara lewat semut dan dia menegur saya. Tuhan bisa berbicara lewat burung dan dia menegur saya. Tuhan bisa berbicara lewat apapun juga. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun juga yang Tuhan katakan kepada kita, ketika Tuhan berbicara, kita harus siap membuka hati kita. Tuhan, aku siap untuk melakukannya. Aku siap untuk mentaati apa yang Kau katakan. Itu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari saat ini ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup berbicara. Allah adalah Allah yang sanggup berfirman kepadamu lewat apapun juga. Amin. Lewat apapun juga. Tuhan berbicaralah kepadaku Tuhan lewat atasan saya, lewat anak buah saya, lewat bawahan saya, lewat apapun juga yang kualami dalam hidup saya. Berbicaralah kepadaku. Dan ketika Tuhan kita selesai, ketika kita mungkin selesai saat teduh, kita mungkin sudah dapat ayat firman Tuhan, tapi kita belum mendapatkan pesan Tuhan. Tapi Tuhan bisa berpesan kepada kita hari itu. Di hari itu Tuhan bisa berbicara mungkin lewat atasan kita, lewat anak buah kita, lewat apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan biarkan Tuhan itu tidak berbicara kepadamu hari itu. Jangan biarkan Tuhan hanya berbicara kepadamu di pagi hari. Jangan engkau berpikir bahwa hanya di pagi hari itu saja Tuhan berbicara. Enggak, setiap hari Tuhan mau berbicara bagimu. Amin. Setiap hari Tuhan mau berbicara bagimu. Tidak ada bedanya, tidak ada waktunya. Semua yang waktu Tuhan mau pakai. Tuhan mau berbicara bagi kita. Lewat apapun juga dalam hidup kita. Sehingga kita sanggup mendapat pesan-pesan Tuhan. Sehingga ketika ada yang Tuhan pesankan kepada kita, kita lakukan. Dan ketika itulah Tuhan akan menjamah kita, menjamah orang yang kita ajak berbicara. Tuhan akan berbicara kepada kita lewat apapun juga yang kita lakukan. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari saat ini engkau harus percaya bahwa Allah sanggup untuk membedakan engkau dengan yang lain. Sehingga engkau berbeda dengan cara Allah berbicara bagimu. Oleh karena itu siapkan hatimu setiap hari. Siapkan dirimu setiap hari. Untuk engkau selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada saya. Lewat apapun juga Tuhan engkau berbicara pada saya. Aku mau mendengar suaramu. Aku mau mendengar, menangkap apa yang kau pesankan kepada saya. Amin. Apapun juga itu. Jangan Tuhan kau berbicara hanya lewat firman-Mu ini. Ketika aku membaca firman-Mu ini Tuhan, walaupun aku belum mendapatkan pesan khusus, tapi Tuhan berbicaralah padaku dari hari-hariku Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk hari-hariku. Aku ingin mendapatkan pesan daripada-Mu. Itu yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar pesan bahwa Tuhan sanggup berbicara kepada kita lewat apapun juga, kita harus membuka hati kita untuk setiap hari Allah berbicara bagi kita. Setiap hari Tuhan berbicara bagi kita lewat apapun juga. Kita membuka hati kita. Kita membiarkan hati kita untuk Tuhan berbicara. Sehingga kita hidup kita kudus bagi Tuhan. Sehingga apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berbicara lewat apapun juga. Sehingga Allah berbicara pada kita khusus secara pribadi. Bukan secara mungkin kita katakan, wah aku dapat ayat ini, enggak. Tapi secara pribadi Tuhan bicara khusus sehingga kita mendapatkan pesan-pesan itu. Dan itu menjadi suatu ingatan kita. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, banyak sekali dalam Alkitab Allah berfirman. Dan banyak sekali dalam Alkitab orang-orang akan mendapatkan iman kepada Tuhan. Oleh karena dia percaya bahwa Allah berfirman kepada dia lewat apapun juga. Amin. Lewat apapun juga. Ini yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sadari saat ini. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku lewat apapun juga Tuhan. Aku mau mendengar suara-Mu. Aku mau mendengar Engkau berfirman kepadaku Tuhan. Aku mau mendengar suara-Mu.
Amin. Siap untuk itu? Oke, mari kita berdoa ya. Kita datang pada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Orala bakashikaya namasa. Orala bakashikaya namasa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Orala bakashikaya namasi. Orala bakashikaya namasande. Haleluya Lord. Oh Yesus. Orala bakashikaya namasande. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Kami banggakan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat apapun juga Tuhan. Berkata-katalah kepada kami lewat apapun juga Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan terjadi sesuatu terobosan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Orala bakashikaya namase. Haleluya Lord. Orala bakashikaya namase. Haleluya. Haleluya Lord. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Orala bakashikaya namase. Orala bakashikaya namase. Haleluya. Oh Yesus. Berbicaralah Roh Kudus ke atas setiap kami. Berbicaralah atas setiap kami dari apa yang kami alami. Dari apa yang kami alami, Engkau berbicara kepada kami. Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Engkau berfirman kepada kami untuk kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam firman-Mu. Ajari kami untuk taati firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Orala bakashikaya namase. Haleluya Lord. Orala bakashikaya namase. Segalanya firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu, iya dan amin.
apakah engkau sudah mendapatkan firman Tuhan dari apa yang Tuhan janjikan bagimu, dari segala apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, dari semua peristiwa yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Engkau harus mempercayai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antaramu ada yang sakit saat ini, jikalau ada di antaramu yang sakit saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Apapun sakitnya itu, apapun penyakitnya itu, mungkin dokter katakan tidak bisa disembuhkan, engkau harus percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan engkau. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu yang tinggi kepada Tuhan. Kalau ada saudara, silakan angkat tanganmu. Ora baba kasih kaya namasi. Oh haleluya Lord. Ora baba kasih kaya namasi. Oh haleluya. Oh Yesus. Ora baba kasih kaya namasi. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada Engkau. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa Tuhan, ajaib Engkau. Haleluya. Percayalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah sanggup berbicara bagimu lewat apapun juga. Allah sanggup berbicara bagimu lewat apapun juga yang terjadi dalam hidupmu. Dia tidak berbicara bagimu hanya oleh karena engkau membaca firman-Mu, tetapi dalam segala kehidupan engkau akan mengalami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mengalami Yesus. Engkau akan mengalami Yesus dalam hidupmu. Perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Yesus. Ora lama kasih kaya namasi. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya Lord. Engkau yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau yang saat ini mulai menyadari bahwa engkau sungguh percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Ya dan amin. Dan apa Dia mau berfirman kepada engkau lewat apapun juga dalam hidupmu. Apapun juga dalam hidupmu Dia akan berfirman kepadamu. Dan engkau mau mempercayai Dia. Engkau yang mau mempercayai Dia, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Silakan kau bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Silakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan, silakan bangkit berdiri. Ora lala bakasi kaya namasi. Silakan bangkit berdiri saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kau jangan malu. Kau jangan malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanmu, Rajamu, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia adalah Raja segala raja bagi hidupmu. Ora lala bakasi kaya namasi. Dan engkau mau hidup oleh firman Tuhan. Engkau mau mentaati firman Tuhan. Engkau mau hidup oleh karena firman Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Silakan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kau bangkit berdiri. Oralala bakasi kaya namasi. Haleluya. Oralala bakasi kaya namasi. Haleluya. Haleluya Lord. Oralala bakasi kaya namasani. Haleluya Lord.
Jamah Tuhan, jamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap saudara-saudaraku yang berdiri saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjamah mereka Tuhan, mengubahkan hati mereka Tuhan, mengubahkan hati pikiran mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terobos Tuhan. Lakukanlah terobosan-terobosan dalam hidup mereka Tuhan. Lakukanlah Tuhan mujizat-mujizat dalam hidup mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pengembangan rohani dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Lord. Bagi kakiku terang bagi jalan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Kami bangga akan apa yang Engkau katakan Tuhan kepada kami. Jikalau Engkau sanggup berbicara kepada kami lewat apapun juga Tuhan. Engkau sanggup berbicara dengan segala caramu Tuhan. Untuk berbicara kepada kami Tuhan. Bukan hanya lewat mimpi Tuhan penglihatan, tapi kamu berbicara lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau mau berbicara, memberikan kepada kami iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit Tuhan menjadi orang-orang yang beriman dan berjalan bersama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menyebarkan berita Injil-Mu Tuhan. Berita kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang. Siapkan kami Bapa untuk itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Oh ya, kita akan menikmati perjamuan. Kita akan menikmati perjamuan. Kita buka Alkitab kita dari sebentar ya saudara. Kita akan menikmati perjamuan. 1 Korintus pasal yang ke-11.
kita akan menikmati perjamuan. Saya persilakan dua orang bisa maju ke depan. Oh, ya. Ayat 23, 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus mau diserahkan, pada malam waktu mau dia diserahkan, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia berdoa, lalu dia mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan. Dia mau memberi makan murid-muridnya pada malam hari itu. Dia memberi makan, lalu dia mengundang Yesus, murid-muridnya itu untuk diundangnya bersama-sama dengan dia. Dan dia menyiapkan makanan, dan dia memberikan roti untuk mereka makan. Lalu setelah mereka memakan roti itu, mengucap syukur atasnya, mereka kemudian diberikan minum anggur. Roti itu adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dia sudah menjadi roti yang disajikan bagi kita. Dia bukan roti yang tunggal, tapi roti yang dipecah-pecahkan bagi kita supaya kita mengambil bagian dalam hidupnya. Sehingga setiap kita yang mau mencicipi rasa daging Yesus, kita mengambil bagian dalam kehidupannya. Kita mengambil bagian dalam kemuliaannya. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengurapi setiap kita, bukan hanya orang tertentu. Bukan hanya orang tertentu saja Tuhan akan pakai dia, tapi setiap kita akan diurapi oleh Tuhan. Amin. Setiap kita akan diurapi oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk membuat mujizat, untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Untuk menyembuhkan setiap orang, untuk membangkitkan setiap orang. Itu yang akan terjadi atas hidupmu. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu kau siapkan hatimu. Dan kemudian Yesus memberikan anggur kepada mereka untuk mereka mencicipinya. Supaya anggur itu adalah sebagai materai bagi perjanjian baru yang sudah memateraikan cawan itu. Anggur itu adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Jadi cawan itu sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Sehingga apa yang dikatakan perjanjian baru tentang hidupmu, tentang hidup kita, bahwa kita akan menerima kemuliaan Tuhan, bahwa Yesus akan datang kembali dan kita akan bersama-sama dengan dia, dan kita akan memerintah bersama-sama dengannya dalam kemuliaan yang kekal. Dan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kemuliaan yang kekal bersama dengan Yesus. Amin. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu mari kita sama-sama menikmati apa yang Tuhan mau berikan bagi kita. Saya persilakan kepada ya, silakan. Ya. Oke. Saudara bisa menerima dan jangan makan dulu, kita akan sama-sama menikmatinya.
gantikanku. Seputih salju. Darahmu sucikan. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sudah mempersembahkan tubuhmu yang terbaik Tuhan bagi kami. Tubuhmu yang kudus yang tak bercacat celah Tuhan, yang mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan, dan taat sampai mati Engkau, sampai mati di kayu salib sehingga Engkau Tuhan ditinggikan. Engkau bisa mengalahkan maut Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah mengalahkan maut sehingga kami Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, kami pun akan mengalahkan maut Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, maut di manakah sengatmu, Engkau tidak memiliki sengat lagi atas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Kami bersyukur untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau darahmu Tuhan sudah menghapuskan segala dosa-dosa kami, menghapuskan segala pelanggaran kami, dan juga segala penyakit kami Tuhan. Kami sudah disembuhkan oleh darahmu Tuhan. Tidak ada satupun penyakit pun apapun juga itu Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Menikmatinya Tuhan. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan bahwa cawanmu ini, darahmu ini Tuhan sudah menyucikan cawan perjanjian baru ini Tuhan. Sudah memateraikan cawan perjanjian baru ini menjadi bagian hidup kami. Bahwa apa yang sudah Engkau janjikan dalam perjanjian baru akan menjadi bagian hidup kami. Kami akan mengalami kehidupan yang kekal. Kami akan mengalami kehidupan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus dan dipermuliakan bersama dengan Engkau dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah korbankan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami menerima darahmu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami meminumnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk darahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur bahwa tidak ada satupun penyakit apapun juga Tuhan menimpa kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami akan sehat dan panjang umur. Dan kami akan bisa tegak berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan akan datang menghampiri kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya itu semakin menguatkan kita. Amin ya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, bisa dipersiapkan, dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pada yang bertugas dipersilakan. Oke, shalom. Mohon izin buka masker ya, biar kelihatan kegantengan saya. Mungkin tidak seberapa. Ketawa istri saya. Oke, sekali lagi shalom. Kurang kencang shalom. Kurang kencang shalom. Wah, lebih kencang ibadah orang tua. Shalom. Siapa yang diberkati oleh firman-Nya boleh angkat tangan. Bagi aku pemuliaan bagi Tuhan dong lebih kencang. Amin. Ya, sebelum pengumuman saya juga mungkin cerita sedikit ya. Ya paling sejam lah sedikit. Ya firman-Nya juga memberkati saya secara pribadi ya. Jadi kalau yang saya tangkap Tuhan akhir-akhir ini senang berbicara kepada kita dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, situasi, kapanpun dan dimanapun. Amin ya. Jadi saya secara pribadi sering berbicara kepada Tuhan kalau lagi dibilang santai, dibilang sibuk ya enggak sibuk sih. Jadi waktu mungkin kerja, tiba-tiba Tuhan berbicara. Dan tiba-tiba muka seram saya ini jadi Hello Kitty, jadi menangis gitu. Saya nggak tahu gitu. Tapi saya percaya dengan firman ini bukan kebetulan bahwa memang ketika kita meminta bahwa Tuhan akan berikan. Dan saya ingin mengajak kita semua, kita minta kepada Tuhan kerinduan Tuhan. Mungkin khususnya bagi kita, dan saya percaya kita di sini anak muda ya, youth. Saya percaya pasti. Kalau saya secara pribadi, Tuhan itu sering berbicara bangsa-bangsa ya, khususnya buat anak muda, dan Tuhan rindu kembalikan anak-anak muda di tangan kita. Tapi mungkin yang Tuhan lebih rindu, kita mau meminta terus setiap hari supaya kita dapatkan generasi-generasi kita yang Tuhan mau kembalikan kepada kita. Amin. Setuju dengan saya? Yang boleh setuju boleh angkat tangan lagi. Katakan kanan kirinya, saya mau sepakat mau minta bangsa-bangsa. Sepakat mau minta bangsa-bangsa. Oke, demikian pengumuman. Kita mendengarkan pengumuman, silakan. Yang pertama, pengumuman ibadah youth tanggal 1 Mei. Pembangunan gereja ini kalau teman-teman jadi harapan kita, karena kita ngontrak di sini setahun, harapan kita tahun depan kita beriman boleh pindah di tempat ini ya. Amin. Ntar dulu saya tunjuk nih, lain yang ini. Nah, kalau itu kos-kosan. Nah, jadi harapannya kita bisa bangun. Teman-teman mungkin mahasiswa pelajar yang rindu juga memberikan kasihnya buat ini bisa ya. Bisa hubungi siapa? Oh, nanti bisa hubungi kakak PA-nya lah ya. Kak, saya mau kasih. Oh begitu Bu Ami, saya mau kasih. Oh, saya hubungin pokoknya koordinator Komsel. Saya mau kasih semen Kak, saya mau kasih tanah ya kan. Mungkin kayak Tria ini kan tanah depan rumah itu kan banyak Tria. Tuh. Masih mau diuruk. Nah, ya seberapa kecil pun kita mau beri sama-sama, amin ya. 10.000, 20.000, 5.000 nggak apa-apa. Gitu. Karena harapannya di bulan 4 saya bincang-bincang dengan Pak Lisbon, kalau bisa Pak kita pindah lah. Ya entah gimana caranya kita tetap pindah lah Pak, meskipun berdinding mungkin belum semen, ya yang penting pindah ya.
Ya, oke. Selanjutnya. Wah. Ada yang merasa mukanya di sini? Coba lihat samping kanan kiri depan belakang. Kalau yang mukanya di depan yang sama mungkin bisa. Oh, Bang Erik bisa ke depan, Bang. Mau dilihat ya kan? Ini pemberkatan, akan dilakukan pemberkatan nikah kudus Saudara Frans Erik Purba dan Saudari Lendina Manulang pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Kurang abdol kalau yang akan diberkati tidak maju biar kelihatan. Bisa, Bang? Pasangannya mana? Pasangannya mana? Kurang saya ini kalau tidak ada ya. Karena lagi bertugas ya di Bontang. Jadi ini fotonya Lendina, buka maskernya. Oh ya. Sudah kenal ya? Sudah kenal. Jadi jangan didoakan lagi bahwa dia akan diberkati pada tanggal 14 Mei. Bang, boleh lambaikan tangannya, Bang? Ya, biar keren dong. Yuk. Oke, kemudian doa mahasiswa. Jadi doa pelayan mahasiswa Kamis tanggal 5 ini jam 7 di tempat ini. Kemudian ini ibadah Padang. Jadi mahasiswa PMJ akan mengadakan ibadah Padang tanggal 26 Mei. Ini tanggal merah. Itu hari apa? Hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu jam 10 pagi. Tempatnya di STT Petra Samarinda. Oh, ini kurang lengkap ini. Nanti kumpulnya di Gor Sempaja. Jadi kita kumpul jam paling lambat setengah 10. Oh, Gor Unmul. Pokoknya Gor lah ya, nanti lebih lengkapnya minggu depan. Oh, uang pendaftarannya belum ya? Uang pendaftarannya bagi teman-teman yang mahasiswa 30.000, yang bekerja 50.000, yang di atasnya bekerja ya 100.000. Menteri ya 100.000 teriak. Ya 30.000, 50.000. Kalau mau lebih lagi ya silakan. Bisa hubungin Bang Ando ya, karena Bang Ando juga lagi pulang kampung. Jadi nanti bisa hubungin Bang Ando atau kakak-kakak komselnya. Uang pendaftarnya bisa di store 30.000 bagi mahasiswa, dan harapannya semua ikut ya kan. Coba bisa angkat tangan mahasiswa. Ya, jadi yang angkat tangan nanti bisa daftar ya segera sebelum ditutup pendaftaran. Kemudian ya ini komsel-komsel di pelayanan mahasiswa Joshua ada 14. Jadi teman-teman yang belum bergabung di komsel komunitas kecil nanti bisa pulang dari tempat ini boleh tanyakan kakaknya tempat terdekat bergabung di komsel di situ ya. Kemudian dan pelayanan pelajar ada 4. Jadi teman-teman pelajar yang belum bergabung di komsel bisa ngubungin kakak-kakaknya, ada Kak Sarah, Kak Ulen, Kak Catherine, dan Kak Desi. Kemudian Tom Community bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha. Ini setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Nanti bisa hubungin Bang Predi yang gagah, yang paling duduk di depan ya, setelah saya. Kemudian yang berulang tahun, woi, Kak Iren Ika Cayanti Liung tanggal 2 Mei. Boleh angkat kaki Kak, yang boleh berdiri. Kak Iren boleh berdiri ya. Samping kanan kirinya boleh beri ucapan selamat ulang tahun. Oh besok ya, besok gak apa-apa. Siapa tahu besok lupa ya kan. Ya sekalian besok lah, nanti malam. Kemudian ini menang gaya aja ini fotonya. Tidak ada yang datang. Jadi ada badminton. Jadi diganti lagi harinya Jumat jam 8 sampai jam 11 ya. Sampai jam 11.
Ya, jadi harapannya teman-teman yang mau bergabung boleh bergabung. Karena di hari Sabtu banyak kegiatan, jadi kita alihkan Jumat. Kalau tidak ada lagi yang datang, berarti memang tidak mau olahraga. Teman-teman teknik di sini ada? Boleh angkat tangannya? Teman-teman teknik, satu aja. Ya, teman-teman teknik datang ya. Ini khusus teman teknik ini. Kemudian seperti biasa setelah pulang, yang belum makan, yang belum ngeteh di rumah boleh ngeteh di bawah ya. Lumayan buat penganjal dan buat sharing-sharing teman-teman yang tadi mungkin belum ada komsel. Terus mungkin yang baru ibadah sekali boleh sharing-sharing, ibadah minggu depan boleh datang. Pokoknya bebas lah mau cerita apa saja di lantai bawah. Dan ibadah raya minggu depan, ibadah raya 1 jam 8 sampai jam 10, ibadah 2 Youth and Christo jam 5 sampai jam 7 malam. Kemudian habis. Dan yang terakhir, yang baru pertama kali mungkin sudah ikut komsel tapi baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini, mungkin ada dari pelajar, mahasiswa, teman-teman yang bekerja, teman-teman yang usaha, ada? Boleh angkat tangannya? Kalau tidak ada, saya turun ini. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti minggu depan harus ada, supaya tempat duduk ini boleh sampai ke atas ya. Amin ya. Oke, itu saja pengumumannya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Pada Asher dipersilakan. Setiamu nyata bagiku, tersedia bagiku. Bapa sanggup timpakan segalanya, menemukannya sangat besar bagiku. Hey, aku amin. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk mengadakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Yeay. Mari sama-sama kita katakan lagi. Saksi setiamu nyata. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sungguh timpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yeay. Amin. Karena alasanmu untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan jelas Bapa alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Sangat baik. Katakan lagi. Sebab alasanku segalanya. Kita katakan lagi yuk. Sebab Allah kita Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
Amin. Mari kita terima dengan iman. Karena untuk menyediakan berkat, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, dilimpahi atas sempurna anugerah. Kita katakan lagi, aku diberkati, berkati, aku dilimpahi Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami sampai saat ini dalam keadaan sehat, diberkati, dipenuhi dengan kasih karunia-Mu. Kami percaya kelimpahan kasih karunia-Mu akan terus terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami, itu akan mengalir terus dan mengalir terus. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah diberkati oleh Engkau. Oleh karena itu kami memberkati Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan senang memuji menyembah-Mu, senang meninggikan Engkau Tuhan, senang menyanjung Engkau Tuhan. Biarlah itu semakin terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami saat ini Tuhan sudah mempermuliakan Engkau dan memberikan berkat bagi-Mu Tuhan. Apa yang sudah Engkau sudah memberkati kami dengan kelimpahan, dan kami percaya bahwa Kau mengajar kami untuk memberi dengan kelimpahan, dengan sukacita, dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita apa yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami sudah berikan ini Tuhan. Engkau kuduskan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan dan pakailah Tuhan untuk pemberitaan Injil-Mu, untuk apa yang Kau butuhkan Tuhan, untuk kebutuhan yang Kau perlu butuhkan dalam setiap minggunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang mengatur keuangan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, ini kami adalah orang Kau berkati. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami sudah memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan, sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan. Biarlah kasih karunia-Mu ya Bapa, penghiburan dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu ya Roh Kudus, itu senantiasa menaungi kami, mendahului kami dalam seluruh hidup kami, bersama-sama dengan kami melangkah bersama-sama untuk melakukan seluruh kehendak-Mu di atas bumi ini Tuhan, sampai Engkau Yesus datang kembali, sampai kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, sampai kami memandang wajah-Mu Tuhan, dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Salam kanan kirinya. Tuhan memberkati engkau.